Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li tariqil qawim wa faqahana fi dinihil mustaqim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Berjumpa lagi sahabat Tirta Setia. Semoga kita semua diberikan kesehatan zahiran wa batinan, diberikan padangnya hati, tetapnya iman, selamat di dunia dan juga di akhirat, diberikan kemudahan di dalam semua urusan kita, diberikan hal-hal yang baik, hal-hal yang positif dalam kehidupan kita. Amin Allahumma amin. Di video kali ini saya akan berbagi sebuah ilmu sejarah di mana para pejuang di dalam memerdekakan bangsa kita dan juga bagaimana strategi penjajah untuk tetap menjajah bangsa kita dan bagaimana peran Mufti Batavia Habib Utsman bin Yahya ketika itu. Kita saksikan bareng-bareng. Inilah penjelasan dari KRT Fakih Wira Hadiningrat. Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak muncul dari ruang hampa. Ada kesejarahan, ada perjuangan, ada tumpahnya darah, ada tumpahnya air mata di dalam berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan Solo Raya memegang kunci bagi Nusantara dan bagi berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tanpa restu dari Kaisar Nusantara, Maharaja Nusantara ingkang minulya Sinuhun Pakubuwono ke-10, tanpa izin beliau, tanpa restu beliau, tidak mungkin Kerajaan Kesultanan Nusantara memberikan stempelnya, memberikan wilayahnya, mengikhlaskan rakyatnya, dan mengizinkan emasnya untuk dipinjam oleh NKRI sehingga memiliki wilayah, memiliki rakyat, memiliki kedaulatan, dan memiliki mata uang rupiah. Ini tidak bisa dibantah oleh siapapun. Tanpa izin dari Surakarta Hadiningrat yang pada waktu itu adalah yang paling luas, yang paling kuat, yang paling legitimate dari semua kesultanan kerajaan Nusantara, tidak berdiri Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan ini semua adalah merupakan perjuangan dari seluruh leluhur kita, baik itu dari Wali Songo yang membidani lahirnya transisi yang sangat damai dari Imperium Majapahit, penguasa Asia Tenggara, menuju kemudian Demak, menuju kemudian Pajang, menuju kemudian Mataram, sampai hingga kemudian Giyanti karena penjajahan Belanda kemudian terbagi-bagi menjadi Surakarta, Yogyakarta, Mangkunegaran, dan Pakualaman, dan kemudian akhirnya kita mengalami masa-masa gelap yaitu kolonialisme. Saudara-saudara sekalian, para hadirin hadirat yang dirahmati Allah, adiluhung dan luhurnya nilai-nilai bangsa ini wajib kita banggakan, kita tanamkan di dalam jiwa kita, bahwa dengan kemerdekaan ini dan dengan modal luhur dari masa silam ini menjadikan kita bangsa yang agung dan besar. Tetapi akan menjadi ironis ketika kita yang mengklaim dirinya sudah merdeka, ternyata di dalam hati kita masih ada mental-mental orang-orang yang terjajah atau inlander. Jadi ketika zaman penjajahan itu karena terjadi pemberontakan yang luar biasa dan Belanda itu pernah mengalami kebangkrutan berkali-kali. Termasuk yang paling besar adalah ketika Perang Aceh bareng dengan Perang Diponegoro Jawa. Sehingga Belanda itu sampai sebelumnya sudah pecah ya, sudah mulai rentan ketika terjadi pemberontakan sebelumnya, sehingga kerajaan Belanda Raya pecah menjadi Belgia sama Luxembourg, yang sampai sekarang Belanda tinggal kecil saja, tidak lebih dari Jawa Barat. Untuk mengatasi perlawanan pemberontakan yang berkali-kali seperti itu, sehingga VOC yang pada saat itu menjadi perusahaan yang paling kaya di seluruh dunia, di mana harga rempah-rempah kita itu seperti harga emas di pasar Eropa, dan VOC memonopoli itu. Kemudian akhirnya bangkrut dan negaranya pecah. Belanda memiliki akal yang ini sebenarnya belajar kepada Inggris ketika menguasai Hijaz, menguasai Jazirah Arab, yaitu menggunakan politik adu domba dan sistem kelas. Sistem kelas yang ada adalah membagi Indonesia menjadi 3 kelas. Kelas pertama adalah kelas warga kelas 1, yaitu ada kelas kulit putih. 1A-nya jelas Belanda, 1B yang lain, bisa Inggris, bisa Spanyol, dan Prancis, dan negara ras kulit putih Eropa lainnya.
Kemudian ada warga negara kelas 2, yaitu warga timur jauh dan imigran asing dari keturunan Arab atau Yaman, ya kan? Saya katakan Yaman karena Arab lain sangat sedikit yang ke Indonesia, Yaman, terutama Hadorim atau Hadramut, ya. Yang kedua India, yang ketiga adalah China. Yang terakhir adalah kelas 3, yaitu kasta kelas 3, yaitu pribumi, termasuk ningrat atau keturunan raja-raja atau pesantren kiai-kiai juga warga kelas 3. Dan ini disebut dengan sangat rendah, yaitu inlander. Inlander ini kalau di dalam buku Bumi Manusia, karangan dari siapa itu yang di Pulau Buru itu, nah itu dikatakan mirip-mirip dengan apa, mingke, mangki, monyet, sampai serendah itu. Bahkan banyak di kantor-kantor pemerintah Belanda disebut pribumi dan anjing dilarang masuk, sampai seperti itu. Nah, kenapa kok dibuat sistem politik kelas? Agar pribumi tidak langsung berhadapan dengan Belanda. Belanda menciptakan sistem buffering atau sistem penyangga, sistem antara, mediator, mediasi, yang ini menjadi kaki tangannya untuk mengkooptasi, menguasai sendi-sendi kehidupan pribumi. Mohon maaf, saya tidak berusaha rasis, tapi saya hanya mengupas sejarah. Dan ini harus kita hapuskan mulai detik ini juga sampai ke masa yang akan datang kalau Nusantara ingin menjadi negara yang besar. Saya hanya mengupas suatu kenyataan yang pahit yang kita alami sebagai sebuah bangsa. Untuk sendi-sendi ekonomi, mereka menyerahkan kepada warga, biasanya banyak yang mata sipit, yang itu sampai sekarang masih menguasai banyak sendi-sendi perekonomian. Dan ini fakta yang tidak bisa kita bantah, ya kan? Dan rejim-rejim kemudian juga memanfaatkan mereka karena memang mereka lihai di dalam sistem dagang. Apalagi tidak ada pilihan lain sehingga fokus di situ. Kemudian untuk sistem terkait mengenai masalah keagamaan dan juga untuk menjadi centeng-centeng di tiap kota ada kapiten-kapiten Arab, yaitu dari warga imigran Hadramut Yaman ini. Bisa diulas sendiri, dicari sendiri data ini. Ini bukan fitnah, bukan suatu yang ada-ada, bisa dicari sendiri. Sampai kemudian Belanda mengangkat Mufti Batavia atau Ketua MUI Pusat. Nah, gitu ya, zaman sekarang Ketua MUI Pusat, yaitu Habib Usman bin Yahya, yang beliau ini banyak surat menyuratnya dengan Senuk Hurgronya, seorang orientalis Belanda yang pura-pura masuk Islam, bernama Haji Abdul Ghaffar atau Habib Putih, yang dengan rekomendasinya kepada Van den Berg Belanda, kepada Ratu Belanda untuk bagaimana cara-cara memecah belah dan mengkooptasi Nusantara. Ini fakta yang tidak terbantahkan. Dan Mufti Batavia ini digaji 100 gulden, 1/7 dari Senuk Hurgronya. Itu tercatat semua, ada di dalam perpustakaan Leiden dan lain-lain banyak itu. 100 gulden di tahun 1800-an itu sekitar sekarang antara sekitar 100 jutaan lah. Dengan kurs dan nilai itu ya. Belum fasilitas yang lain. Apa tugasnya Mufti Batavia ini? Adalah untuk memberikan fatwa-fatwa, memproduksi fatwa-fatwa atau dalil-dalil agama untuk kepentingan penjajah Belanda. Salah satunya adalah fatwa haram memberontak kepada penjajah Belanda. Ini fakta yang tidak terbantahkan. Silakan dibantah. Seluruh ahli sejarah akan mengatakan bahwa apa yang saya katakan ini adalah benar. Dan juga mendoakan Ratu Belanda Wilhelmina ketika ulang tahun di Masjid Pekojam. Itu terekam dalam sejarah. Ada surat menyuratnya, memuji-muji Senuk Hurgronya, Van den Berg, Ratu Belanda dan lain-lain, dan banyak. Dan sampai ada videonya bagaimana mereka mendapatkan medali kehormatan dari Ratu Belanda. Kalau mengatakan cucu Nabi masa membela penjajah yang kafir harbi, yang menghisap dan menindas merampok Nusantara. Pertanyaannya, benarkah mereka cucu Nabi? Nah, selama ini sekian ratus tahun ini ulama-ulama keturunan Wali Songo dan Kesultanan Nusantara diam dan tidak melakukan protes apapun, bahkan menghormati, bertawadhu sebagai tamu kita menghormati mereka, kita berhusnudon, siapa tahu benar kan gitu. Apalagi di zaman dulu, jangankan untuk surat menyurat, untuk bepergian, untuk haji saja itu susahnya setengah mati, harus dapat izin dari Belanda.
kalau sudah di luar negeri pulang ke sini sulit karena akan dicurigai. Sampai pernah itu Mufti Batavia Utsman bin Yahya menyurati 2 orang. Yang pertama Sayyid Syekh Nawawi Al-Bantani, ulama Banten, yang punya keturunan sekarang Wakil Presiden Ma'ruf Amin, dan sahabat saya Kiai Haji Imaduddin Utsman. Ini pernah disurati dan ditawari gaji yang besar untuk bergabung di dalam proyek kooptasi Islam di Nusantara. Tapi Van den Berg dalam salah satu memoirnya mengatakan tidak mungkin seseorang seperti seperti Syekh Nawawi Al-Bantani, sealim itu, ya kan, mufti di Hijaz, itu sampai akan bekerjasama dengan Belanda. Jadi Belanda sudah sadar, tidak mungkin ini mau diajak kerjasama. Surat itu tidak pernah dibalas, tidak pernah mendapat tanggapan apapun. Tetapi yang kasihan justru Syekh Abdul Karim, cucu Sunan Derajat yang ada di Surabaya, ditawari untuk menjadi mufti di Indonesia, Jawa Timur sampai ke timur. Beliau dengan lantang menolak dan akhirnya dipenjara. Ini tercatat, terekam dalam sejarah. Dan cucunya banyak dan bisa memberikan kesaksian. Salah satunya adalah pengurus MUI Pusat Prah Sunan Derajat, Kiai Munawir Al-Qasimi, yang memiliki muassis pesantren. Saya kira cukup jelas apa yang disampaikan oleh KRT Fakih Wira Hadiningrat. Bagaimana menurut teman-teman? Silahkan tulis di kolom komentar ya. Dan untuk closing statement, semoga kita menjadi pribadi yang merdeka di hari yang merdeka, dan di bangsa kita yang sudah merdeka, semoga kita menjadi pribadi yang merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.